pertama ini, nomor satu itu jangan sholat sunnah banyak-banyak dulu. Jangan pengajian banyak-banyak. Ya. Nomor satu, tinggalkan yang haram. Itu dulu. Jangan nambah volume ibadah. Nah, nambah kuantitas ibadah. Tapi naudzubillah, haramnya masih dilakukan. Kadang pekerjaannya masih pekerjaan haram. Kadang sehari-hari masih melakukan yang haram. Dosa-dosa masih dilakukan. Nah itu jangan. Lebih baik yang haram itu tinggalkan. Ibadahnya gak usah banyak-banyak, gak apa-apa. Nah, ya. Bisa dimengerti, paham ya? Bahkan ada yang mengatakan begini. Nah, engkau berhati-hatilah ketika memasukkan makanan di mulutmu. Berhati-hatilah. Hati-hati kalau mau masukkan makanan ke mulutmu. Dalam arti ini makanan apa ini? Halal apa haram? Ini penjualnya ini muslim apa enggak ini? Nah, begitu. Ini nyembelihnya bener apa enggak ini? Ini dagingnya daging apa? Itu daging tikus lagi. Ya, ditanya harus tahu dulu ini. Kita kalau betul-betul tahu ini penjualnya orang yang baik, kita tahu dia orang yang jujur, tahu dia muslim, monggo. Jangan pokoknya lihat di iklan bagus, beli. Ya, pokoknya namanya menarik, tulisannya mie setan. Waduh ini enak ini. Hari mangan jadi setan. Pokoknya tertarik nama, tertarik bungkus, tertarik merek, beli. Jangan, tanyakan dulu. Kalau di swalayan itu, di minimarket itu, masih banyak produk-produk yang belum ada sertifikat dari Majelis Ulama. Belum ada. Terang-terangan itu. Terang-terangan. Kita tanyakan ke orang, mana ini kok tidak ada halalnya? Iya memang ini tidak ada, ini soalnya langsung dari luar negeri. Loh ini berarti apa? Berarti ada campuran nih berarti. Belum diperiksa, belum dilihat. Belum periksa, belum dilihat. Nah ini bahaya ini. Terus sampai tuku produk iki mang. Ternyata itu campurannya ada babi. Ada beberapa minuman atau es krim itu yang memang menggunakan campuran babi. Ya. Itu tidak ada produk, tidak ada sertifikat dari Majelis Ulama. Iklannya di TV berulang-ulang. Nah, itu harus waspada, harus hati-hati. Itu hati-hati masalah itu aja sudah. Yang masuk ke mulutmu halal apa haram? Benar-benar sudah benar-benar halal. Dari mana, siapa yang memberi, itu periksa. Wa ma 'alaika alla tusallil lail alla taqumul lail wa tasamun nahar. Setelah itu kamu enggak puasa sunnah enggak apa-apa. Enggak sholat malam enggak apa-apa. Sing penting waro. Yang penting jaga makananmu. Nah, kalau bisa jaga makanan, bisa sholat malam, yaitu ahsan wa afdol, itu lebih baik. Sumpama nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa, tapi urusan makanan dijaga, yang haram dihindari, dijauhi, itu sudah sangat baik. Mengapa si Sufi tadi berani menjamin, engkau kalau sudah warok, sudah jaga dirimu dari barang yang haram, nggak apa-apa nggak puasa sunnah, nggak apa-apa nggak bangun malam. Kenapa? Karena beliau tahu kalau orang sudah warok,
badannya ini akan tergerak sendiri untuk ibadah. Nggak perlu diniati. Ya? Man akal halal ata'at jawarihu sya'a am abah. Siapa orang makan halal, badannya ini akan tergerak untuk ibadah. Mau atau tidak mau. Sengaja atau tidak sengaja. Tiba-tiba tergerak sendiri untuk ibadah. Nggak perlu paksaan. Nggak perlu berat untuk melaksanakan. Kenapa? Karena makanannya halal. Makanya beliau jamin, engkau nggak bangun malam nggak apa-apa. Kenapa? Karena otomatis bangun sendiri kamu. Kalau sudah makanannya halal. Nggak puasa siang hari nggak apa-apa. Kenapa? Pastinya kalau kamu sudah makan yang halal, tergerak sendiri engkau untuk berpuasa. Oh ya, bisa mengerti ya? Dan barang siapa yang makan yang haram, ya, asad jawarihu sya'am abah. Badannya ini akan mengarah ke maksiat. Mau atau tidak mau. Kadang kita pernah merasakan begini. Ingin melakukan maksiat, ya, hati ingkar. Kita nggak mau sebenarnya. Tapi tiba-tiba saja kok tergerak sendiri badan kita ini, kok mudah jatuh dalam maksiat. Saya nggak mau sebenarnya. Saya ngerti ini haram, ini dosa ini, saya ngerti. Tapi kenapa kok saya ini selalu mengarah ke situ? Selalu mengarah ke maksiat itu. Ini efek dari makan haram. Efek dari makan haram. Jadi walaupun hati mengingkari, tetap jalan maksiatnya. Dia tidak mampu lagi menguasai anggota badannya. Tidak mampu lagi mengendalikan badannya. Gerak sendiri ini untuk maksiat. Gara-gara makan haram. Ini jangan diremehkan. Nomor 1 itu, nomor 1.